Oh, udah mulai. Halo, selamat datang di Big Emperor Arekata Trading, teman-teman. Mari kita mulai bacaan trading hari ini. Seharian saya enakin tidur, jadi mungkin agak terlambat. Dan kemudian tadi sore tuh anak-anak kecil tuh berlarian gitu, main petak umpet di gedung, itu berisik banget gitu kan. Udah saya, tapi kan nggak enak ya kalau kita harus ngomong kamu jangan berisik gitu kan, nggak enak, nggak bagus buat anak kecil ya. Kita juga dulu pernah jadi anak kecil yang berlarian yang nggak jelas gitu. Oke, kita mulai hari ini ya. Bentar. Teman-teman, lampu kondisi lampu itu bikin wajah tuh kelihatan lebih cantik kan. Terlalu terang ya. Oke, kita mulai reading hari ini, teman-teman. Bentar. Oke, mari kita mulai reading hari ini. Jangan lupa reading hari ini nggak akan beresonansi dengan semua orang, teman-teman. Tunggu bentar, aku taruh di sana enak. Kenapa aku jadi ribet sendiri? Mari kita mulai. Bunganya kalau kena lilin. Aku duduk aja. Udah pas suasana. Kita mulai dengan ini bagus untuk cleansingnya. Kita pakai kartu apa dulu ya, teman-teman? Bentar. Kita pakai hidden root oracle. Barangkali ada sesuatu atau pesan nggak tersampaikan dari arwah, enggak, bukan, dari mantan kamu atau seseorang yang mungkin urusannya belum selesai ya, teman-teman. Jadi perasaan jadi ketayangan. Oke, kita mulai. You came closer than anyone. Ya, siapa ini? Nggak ada yang lain selain dirimu. Anggap aja kayak gitu ya, kata-kata. Artinya ini masih di bawah. Artinya seseorang merasa bahwa nggak ada yang membuat dia tuh merasa happy. Nggak ada yang membuat dia merasakan excitement selain dirimu. Halo, jangan GR ya. Kenapa jadi ketawa sendiri? Oke. Kita mulai hari ini. Kita mulai. Teman-teman, sebenarnya tuh kalian tahu sendiri ya, kalau kalian sering dengar nonton tayangan Big Emperor, saya akan selalu menghindarin postingan-postingannya kayak semacam oh dia sedang merindu kamu, oh dia saat ini ingin segera menyatakan sesuatu tapi nggak pernah dinyatakan, ya kan. Itu kan teman-teman juga sering ya. Aku aja suka sering lihat mantau beberapa channel, apalagi channel luar negeri ya, soalnya tuh sebentar lagi dia akan mendatangin kamu, akan menyatakan sebenarnya. Kayak hampir tiap hari tuh judulnya kayak gitu kayak kalian tuh pasti ngerasa kayak apa sih, nggak jelas banget gitu guys. Makanya saya nggak hindarin sesuatu yang seperti itu ya, teman-teman. Kita harus realistis. Bahkan di kitab suci pun mengajarkan kita tuh supaya realistis ya. Misalnya kalau seseorang nggak menafkahi istrinya atau melakukan sesuatu, mungkin 40 hari udah nggak ada kabar, itu udah harus jatuh talak ya, harus itu, apalagi harus bercerai segala macam. Sedangkan orang-orang kayak kita kadang-kadang suka kayak halu gitu, delusional gitu. Oke. Kita mulai. Kenapa dari tadi nggak mulai? Oh, kelihatan nggak sih? Terang banget gitu. I wish I could take back my word. Ini merepresentasikan seseorang yang mungkin menganggap bahwa seolah-olah gini, seandainya waktu bisa diputar kembali, aku nggak akan melakukan hal seperti dulu lagi. Mungkin ini ada di antara kalian yang mungkin terjadi pertengkaran, atau mungkin kalian mengalami semacam sesuatu yang membuat seseorang mungkin sangat emosional sehingga melakukan sesuatu yang impulsif. Ini nggak selalu tentang perkataan ya. Kadang-kadang ini ada sebuah tindakan atau sesuatu
yang membuat seseorang tuh berpikir berharap bahwa seandainya aku nggak merespon seperti dulu gitu. Aku rasa bacaan kali ini tentang kayak lagi-lagi tentang no context separation ya. Kita akan ngomongin materi kayak gitu sering karena logikanya adalah kalau kamu dengan seseorang itu hampir tiap hari ketemu, kamu ngapain nonton kayak gitu ya sih? Pasti ini tentang kalian yang mungkin memang penasaran kayak dihantui rasa bersalah dari seseorang gitu kan. Seseorang yang mungkin berharap bahwa dia nggak ngelakuin hal seperti yang dulu dilakuin gitu. Ini akan relevan dengan bacaan itu ya teman-teman. Kenapa bapaknya masih itu ya? Bentar ya teman-teman. Kenapa bapaknya belum mati? Pesan baunya kayak oke. Ini akan relevan dengan I know SMS. Aku tahu aku udah ngacau semuanya, mengacaukan semuanya gitu. Aku mendengar ada adegan di mana mungkin ada di antara teman-teman yang dulu menjalin hubungan dengan seseorang, atau ini jangan-jangan kamu, di mana mungkin ada semacam adegan romantis ya, adegan entah kamu membawakan bunga atau kue atau sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan sangat romantis harusnya ya. Kalau kamu ngelakuin itu ke orang normal yang lain, mungkin orang itu akan ngomong, oh makasih banget, kamu udah baik banget, dan mungkin orang-orang akan membicarakan dengan temen, cowokku romantis banget bawain aku bunga atau ngasih aku surprise segala macam. Tapi yang terjadi dalam orang ini adalah orang ini kayak soalnya tuh kayak flat gitu, kayak kosong, kayak nothing happen gitu nggak sih, kayak datar-datar aja gitu, kayak dikasih surprise segala macam tuh kayak dia mungkin bahkan nggak ngomong terima kasih atau apapun gitu. Misalnya ngomong kayak oh maaf ya aku jadi ngerepotin kamu segala, nggak ngomong kayak gitu guys, cuma diterima, entah ini pemberian atau perlakuan yang sangat romantis atau semacam itu. Cuman aku ngerasain bahwa ini akan relevan dengan seseorang yang waktu itu sengaja supaya dirinya tuh nggak merespon gitu. Kalau dalam bahasa lain apa ya namanya? Sabotase hubungan. Yes, itu namanya sabotase hubungan. Sabotase hubungan itu nggak selalu secara frontal ya, artinya kayak langsung ngapain kamu datang, ngapain kamu aku ngasih ginian gitu. Kadang itu cuma dalam perlakuan yang secara halus dan secara manipulatif itu akan membuat seseorang merasa tersakiti secara psikologis ya. Secara seseorang akan tersakitin. Misalnya kamu didiamkan begitu lama. Misalnya ini kan misalnya dalam rumah tangga tuh tiap hari didemin, kamu mau ngomong apa segala macam, ditanya nggak pernah balas segala macam. Ini adalah bentuk apa ya, bentuk hukuman, tapi secara emosional itu benar-benar membuat seseorang akan mengalami gangguan emosional. Dan ini dilakukan secara sadar ya teman-teman, jadi ini bukan sesuatu yang nggak sengaja, ini dilakukan secara benar-benar gak terjadi banget. Dan aku juga ngerasa bahwa bacaan ini akan relevan dengan seseorang yang mungkin apa ya istilahnya, ketika kalian mengalami ini, aku ngerasain bahwa mungkin sebagian besar di antara kalian dalam bacaan ini tuh kayak merasakan batinnya tuh tersiksa gitu. Sebenarnya tuh aku salah apa aku kurang royal, apa aku kurang ngasih perhatian. Biasanya akan kalian yang berhadapan dengan seseorang yang melakukan sabotase hubungan itu akan selalu membuat efek di mana teman-teman mungkin akan mempertanyakan diri kalian gitu, mempertanyakan apa aku kurang perhatian segala macam. Ingatlah bahwa ketika hal-hal kayak gini terjadi, yang ada adalah hubungan ini ada sesuatu yang sifatnya justru ketoksik ya, karena ini disebut unhealthy relationship, hubungan yang gak sehat.
hubungan yang nggak sehat itu biasanya memang akan selalu dimulai dari ketidakterbukaan, ketidakjujuran dalam menjalin hubungan, komunikasi nggak ada, dan yang timbul dari korbannya, entah kamu atau dia, itu akan selalu merasa bersalah gitu. Sebenarnya itu kenapa sih kok aku kayak diperlakukan seperti itu? Ini bukan perlakuan secara fisik ya teman, apalagi kalau misalnya sampai tampar-tamparan itu ya. Tapi ini akan lebih ke seseorang yang akan mendapatkan luka batin. Bahkan setelah kalian itu berpisah, luka ini akan dibawa. Kecuali kalian akan menyembuhkan diri kalian ya. Dan itulah yang terjadi ya teman. I know I mess up, I was itu yang terjadi, dan kemungkinan juga ini akan terjadi pada teman-teman yang mungkin bahkan ketika kamu ngomong panjang lebar atau nulis di chat sampai panjang banget, dia mendiamkan kamu. Ini yang membuat seseorang merasa dia harusnya nggak ngelakuin ini gitu. Ini bukan bermaksud harusnya aku nggak ngomong segala macam, tapi ini lebih ke bagaimana seseorang menyesali tindakannya karena mungkin menyakitkan kamu, atau jangan kamu ada di posisi ini teman-teman. Ini baru 2 kartu. Bentar, aku mau ngambil kartu. Jatuh. Kita akan memakai Elementanus Oracle. Ini udah masuk sesi ya, 2 part kalau di TikTok series gitu. Maaf ya teman-teman, akhir-akhir ini saya jarang ngepost di TikTok karena agak malas ngeditnya tuh agak ribet lah, karena kan orang-orang di TikTok kan suka maaf ya, biasanya memang mereka punya kecenderungan nonton yang kayak volume itu kenceng-kenceng gitu. Jadi mau saya kasih translate tuh biar mereka tuh nggak terlalu pakai telinga gitu, tapi masih bisa ngebaca. Tapi saya jadi capek ngepasin karena terjemahnya kadang nggak pas gitu tulisannya sama auto terjemahnya. Photograph ini aku pasti yakin ini ada di antara teman-teman yang mungkin menjalani ini, dan orang ini saat ini memperhatikan foto-foto kamu atau video kamu atau postingan kamu di sosial media, dan mungkin kamu juga melakukan yang sama, dan ada semacam penyesalan yang membuat seseorang mungkin merasakan bahwa dia mulai merindukanmu dan cuman bisa mengamatin kamu dari jauh. Itu adalah konsekuensi dari seseorang yang sengaja membuat hubungan ini berantakan. Ada 2 kemungkinan. Pertama, orang ini memang gak siap secara emosional karena dia punya mental health issue ya teman-teman. Bukan berarti kita menormalisasi tindakan seseorang yang mungkin akan membuat dirimu menderita. Tapi ini tentang seseorang yang kamu berhubungan dengan orang yang punya mental health issue, bukan psikopatisme ya, tapi ini lebih ke bagaimana seseorang secara toksik mempersulit hubungan seharusnya mudah, karena ada tendensi bahwa orang ini dulunya selalu bertemu dengan orang yang ketika dia bertulus, ketika dia benar-benar kayak setia atau semacam itu, dia selalu mendapatkan perlakuan toksik, misalnya diabaikan, dibawa jatuh bangun. Dan ini membuat seseorang merasa bahwa hubungan itu akan selalu dipenuhin rintangan, gak ada hubungan yang gak diperjuangkan. Sehingga ketika dia ketemu sama kamu yang kamu tuh berkorban untuk dia, alarm bawah sadarnya akan nyala ya. Kok orang ini kok tulus banget, kok orang ini kayak benar-benar penyayang segala macam. Yang ada adalah dia akan mempertanyakan ke diri sendiri gitu.
jangan-jangan ada maunya, jangan-jangan ada apa-apanya, jangan-jangan aku bakal ditinggal lagi. Sehingga itulah biasanya membuat seseorang melakukan tindakan yang toksik, mensabotase hubungan ya teman-teman. Itu sering terjadi untuk orang-orang yang punya mental health issue, dan ini jarang dibahas sama orang-orang. Orang-orang kan ngebahasnya kayak, oh dia selingkuh, oh dia sangat toksik, oh dia mempermainkan hidupmu, tapi jarang sampai ngebahas bagaimana hal ini akan berkesinambungan seperti efek domino. Tapi inti dari masalah ini sebenarnya adalah mental health issue. Aku merasa bahwa ini juga akan relevan dengan seseorang yang sering disakiti secara verbal. Apa istilahnya? Abusement. Nggak tahu deh, terserah. Di masa lalu, ini kita rollback ke belakang ya. Orang-orang tipikal orang yang ketika dia mendapatkan perlakuan yang mendapat orang yang sangat perhatian, sangat care, tapi malah berusaha untuk menghindarin itu dan mensabotase hubungan, biasanya menurut secara ilmiah, secara psikologis, dan ini sering dibahas di jurnal-jurnal psikologis. Mungkin teman-teman ada yang kerja di rumah sakit jiwa gitu, atau jadi psikiater, mereka akan sadar bahwa ini memang polanya. Pola ketika seseorang itu sudah terbiasa di zaman dulu, entah itu dalam keluarga yang nggak harmonis, sering dipukulin, atau sering diomelin, sering nggak mendapatkan sesuatu yang membuat dia dihargain. Ketika dia dibawa ke hubungan dewasa, orang ini akan memunculkan defense mekanisme di mana dia selalu punya mindset bahwa cinta itu sesuatu yang harus diperjuangkan, yang harus penuh dengan darah dan air mata, bla bla segala macam. Jadi ketika seseorang punya tendensi bahwa segala sesuatu ini seperti itu membuat ya semesta akan merespon dengan hal yang sama. Yaudah, akhirnya orang ini akan ketemu dengan orang yang toksik, orang yang memperlakukan dia dengan buruk gitu, melakukan tindakan yang abusif dan sebagainya. Dan sehingga ketika orang ini ketemu sama orang yang tulus dan memperlakukannya dengan bagus, dia akan curiga gitu. Dan mungkin orang ini juga sempat ngobrol sama teman. Tadi ada gertok di bawah di sini, tapi nggak saya masukin. Dimana orang ini mungkin sempat nyari nasihat, saran atau nasihat dari teman. Kok aku ketemu sama orang yang cakep, dia baik hati segala macam. Tahu nggak teman-teman? Kebetulan mungkin juga teman-teman dia juga sering mendapatkan perlakuan yang toksik, sehingga ketika dia diceritain kayak gitu, nasihatnya adalah apa? Nasihatnya adalah gini, hati-hati loh, jangan-jangan dia ada maunya. Dia kok sweet banget, pasti dia ada maunya yang sih. Teman-teman, mungkin kamu juga mengalami gitu. Mungkin kamu juga sebagai teman yang sangat toksik yang sih. Makanya kamu harus hati-hati. Jangan-jangan ini juga terjadi dalam dirimu, sehingga kamu memberikan saran yang buruk kepada seorang. Kenapa hal yang sebenarnya indah, hal yang sebenarnya itu sangat mudah untuk dijalanin, kamu malah mempersulit itu. Itu yang terjadi dalam cerita ini. I know I miss everything. Jadi cerita kali ini sebenarnya akan berkonsen pada bagaimana seseorang yang punya mental health issue. Ketika dia bertemu dengan orang yang tulus, orang yang sayang sama dia malah nganggep bahwa jangan-jangan ada maunya, mending aku jauhin gitu. Dan biasanya polanya akan selalu berulang. Polanya akan mungkin teman-teman ada di pola ini nih. Mungkin teman-teman entah kamu ada di yang orang ini korban, atau kamu sebagai orang yang tulus sama dia, terus dia akan menjauhin, terus dia mungkin akan nyari orang yang lebih gampang, yang mungkin sifatnya kayak cuek, kayak yang nggak pedulian segala macam. Karena dalam diri orang ini dia kayak merasa kayak nggak perlu berubah, nggak perlu menjadi dirinya yang rela berkorban. Intinya kayak orang yang pengen levelnya tuh jatuh gitu.
orang menjatuhkan dirinya dalam level yang rendah. Tapi ini bukan salah kamu ya teman-teman, ini karena memang orang ini punya mental health issue. Orang ini harus pergi ke rumah sakit jiwa teman-teman. Orang ini harus pergi ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater sebelum semuanya terlambat, karena begitu kamu sangat tulus, orang ini akan menarik diri. Orang ini akan kabur ke orang yang cuman cuek, cuman butuh badannya doang gitu. Seperti itu ya teman-teman, itu sering terjadi. Bahkan mungkin kamu sudah sadar, kamu mungkin sudah, nah mungkin kamu juga ngeliat kamu punya ex lover, mantan atau apapun itu yang kamu padahal baik sama dia segala macam, tapi dia akan memilih orang yang cuek, orang yang itu sebenarnya dia punya mental health issue. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi gitu ya teman-teman, ini bukan masalah soal siapa yang benar siapa yang salah, tapi ini lebih ke bagaimana seorang itu punya mental health issue yang harus diatasin gitu. Dan itu jarang dibahas sama tarot reader, bahkan banyak kan tarot reader akan cuma ngebahas oh dia akan selingkuh, oh dia akan lari ke orang yang mungkin levelnya akan jauh lebih rendah dari kamu, tapi mereka malah mungkin ngebahas hal kayak gini ya ngasih teman-teman itu mungkin gitu. Bentar ini masih deh, mana nih satu lagi, tunggu ya bentar, aku mau nyari dulu. Ini jadi teman-teman, mungkin dalam baca ini kamu juga kebanyakan akan menjadi korban dari seseorang yang punya mental health issue. Teman-teman, memang kita nggak akan pernah bisa menghindarin nasib buruk bertemu dengan orang yang punya gangguan mental atau sakit jiwa ya teman-teman. Itu gangguan kejiwaan ya teman-teman, ini bukan sesuatu yang bisa dinormalisasi ya teman-teman. Jadi jangan sampai kamu akan menyalahkan gara-gara aku ngomong kayak gini ya. Bukan berarti kita memaklumin perilaku seperti itu, tapi bagaimana ini bergulir jadi panas, dan mungkin sebagian besar dari teman-teman juga jadi korbannya nggak sih teman-teman, korban kedukaan nih sih. Kamu diperlakukan kayak bertanya-tanya, salahku apa, salahku di mana gitu. Di sini ada bawah Nine of Pentacles. Ini kayak ibu membawa burung di sini. Nah ini jadi bercanda. Seseorang mungkin teman-teman mungkin saat ini teman-teman sudah ada di fase kamu lebih berfokus bagaimana kamu bisa menikmati dirimu sendiri. Kamu santai, kamu belanja, kamu mungkin sudah nggak terlalu memperdulikan atau mempermasalahkan dari ex-lovermu yang bodoh itu. Ex-lovermu yang sangat tidak berguna itu yang ngasih teman-teman. Kenapa kok jadi pegel banget? Kok pakai tatami dikit. Dan bacaan ini tentu aja ini ciri-ciri yang jelas ya teman-teman. Kalau aku akhirnya ngebuka ini, tentunya ini nggak akan beresonansi dengan orang-orang di antara kalian yang nonton ini masih dendam sama ex-lovermu. Jadi kamu bisa ngecek sendiri. Kalau nanti ada di antara seseorang non-follower atau non-subscriber yang tiba-tiba komen bahwa ih aku jijik sama ex-lover atau bahasa kebencian seperti itu, ini jelas bukan bacaan orang-orang ini. Karena dalam bacaan kali ini adalah bacaan di antara seseorang yang di satu sisi ada orang yang punya mental health issue yang meninggalkanmu dengan sangat buruk, dengan dengan tanpa penjelasan, tapi dia punya rasa bersalah karena dia punya mental health issue. Dan orang ini memperhatikan foto-fotomu atau semacam lihat postinganmu dari jauh, stalking. Tapi di saat yang bersamaan, saat ini kamu sedang menikmati hidupmu. Kamu sudah nggak terlalu mempermasalahkan lagi hal-hal usang yang sudah terjadi di masa lalu. Kamu mungkin menginginkan kedamaian. Kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Ini ciri-ciri dari, ini baru 4 kartu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian mungkin melihat
postingan video ini, terus di situ nanti ada komentar kebencian yang selalu ngomong bahwa aku benci banget sama orang itu, aku jijik banget, aku nggak akan kembali lagi, bla bla segala macam atau semacam itu. Sebenarnya itu cuma pertanda bahwa bacaan ini nggak resonate. Itu yang harus ditanya. Oke. Di sini ada unhappy relationship dari seseorang. Mungkin ini akan relevan dengan orang yang memang kenapa dia memandangin kamu dari jauh. Karena ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak orang ini sekarang itu mungkin single tapi tinggal sama orang tuanya, atau masih satu asrama sama teman-temannya atau apapun itu. Atau yang kedua adalah orangnya ada dalam relationship yang lain. Relationship kan bisa macam-macam ya teman-teman. Itu menandakan bahwa dia menyesalin kenapa hidupnya nggak bahagia karena nggak mempertahankan kamu. Itu yang urusan. Sehingga yang bisa dilakukan orang ini adalah melihatmu dari jauh ya teman-teman, melihat foto-fotomu, postinganmu, melihat kamu kelihatan kayak happy sendiri, kayak single happy gitu, apa segala macam. Ini yang terjadi. Jadi point of view tiap orang punya view-nya akan berbeda-beda ya teman-teman. Kamu harus sadar. Oke. Kita mulai. Ini baru 6 kartu. Taruh di sini. Nanti aku akan kasih lihat hasilnya. 1, 2, 3, 4. Baru 5 kartu. Kita memakai kartu lagi. Apapun hasil dari bacaan ini, karena ini kan bukan sesuatu yang terjadi cuma dalam sehari 2 hari ya teman-teman. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berkesinambungan, dan proses ini mungkin sudah terjadi begitu lama, beberapa bulan atau setahun 2 tahun lebih ya. Dan apa yang kita bisa capai dalam kartu ini, tiap orang akan mengalami fase yang berbeda. Apakah ini baru fase pertama, awal baru dimulai, atau sedang terjadi, atau ini menjadi sesuatu yang disebut kayak fase terakhir dalam hidup itu. Kita catat. Kenapa orang ini nggak happy, dan kenapa mungkin dirimu juga nggak happy, tapi kamu lebih berpotensi untuk menjadi orang yang menginginkan hidupmu damai dengan bersenang-senang. Mungkin kamu healing, liburan sama teman segala macam, atau ke spa atau ke spa, atau cuman rebahan, main game, dan nggak pengen mikirin apapun nih sih. Ini terjadi. Ini ada 2 Capricorn energi. Nggak semua tentang Capricorn. Sun, Moon, Rising. Saya sudah pernah ngasih ingat ya teman-teman, kalau kamu punya tanggal lahir, kamu cek di Meta AI atau apapun itu, tanya zodiak saya Sun, Moon, Rising-nya apa. Jadi mungkin sun atau zodiak utamamu Capricorn, tapi moonnya adalah Taurus atau Leo atau Virgo. Rising-nya apa? Entah rising-nya Cancer gitu. Jadi Sun, Moon, Rising dari seseorang dari elemen Capricorn akan relevan dengan ini. 3 dan 6 akan relevan. Jadi mungkin Mei lagi kenapa gue jadi itu lagi. Maret dan Juni akan relevan dengan bacaan sesuatu yang terjadi di bulan Maret dan Juni. Apakah ada di antara kalian yang lahir di bulan Maret atau Juni, atau sesuatu yang terjadi, entah kalian ngedate di bulan itu atau ketemunya di bulan itu, Maret dan Juni akan relevan. External influence akan relevan dan bacaan ini. Jadi kurasa hubungan itu berakhir buruk sebab seseorang kurasa terlalu mendengar pendapat orang lain. Entah orang ini adalah keluarganya, orang tuanya yang menghalang-halangin, atau teman-temannya, teman kerjaannya, atau bahkan orang di sosmed yang cuma jadi temannya tapi nggak pernah diketemuin, akan relevan. Dan ini tentang orang yang sedang ingin melepaskan diri dari hubungan toksik. Jadi ini
ini ada unhappy relationship atau kehidupan yang gak bahagia, dan ini orangnya sedang melepaskan diri dari hubungan toksik. Ketika kalau ini nggak reverse, adalah orang yang mendapatkan support emosional atau saran yang bagus. Ini kebalikannya, ini adalah seseorang yang mungkin terjatuh dalam saran yang buruk. Bentar, aku mau break dulu bentar. Kita lihat lagi teman-teman. Tadi bleaches, tapi lupa aku taruh di bawah, di belakang. Jus nanas. Jarang hamil. Bercanda teman-teman. Bentar. Aku nyampe mana tadi, aku sudah lupa. Teman-teman. Kadang-kadang hubungan itu awalnya bagus ya, hubungan itu terlalu bagus, tapi sampai suatu ketika seseorang ada dalam circle yang salah. Makanya kadang saya selalu ngingetin ke teman-teman sama ke diri sendiri, jangan berteman dengan orang yang circle-nya buruk. Kamu harus jaga circle kamu, karena ini ada saran yang buruk dari seseorang yang buat hubungannya harusnya bagus. Tapi aku rasa entah temannya atau siapapun itu yang ada di sisi orang ini bilang bahwa jangan sama orang itu, mending sama itu aja. Entah dia ngomong dia ketuaan atau semacam itu, jangan sama orang kere gitu. Kadang-kadang kan orang kan suka ngasih saran yang berlebihan ya. Tapi karena itu bestie ya, dipercaya bla bla segala macam. Itu benar-benar terjadi teman-teman. Ini benar-benar kayak hancur berantakan gara-gara orang terdekat. Atau ini juga bisa gini. Hubungan itu bagus. Cuma dia dikasih tahu sama ex lover dia juga, entah mantan atau tapi masih sering main segala macam. Hubungan itu berantakan. Entah dia ngegosipin bahwa oh dia sekarang lagi deket sama si ini segala macam gitu. Makanya itu bukan jadi hubungan yang sehat teman-teman, ketika kamu dekat sama orang yang dia masih jalan sama mantannya atau siapapun itu, masih jalan sama ex lover, masih bersahabat. Ingatlah bahwa ketika seseorang itu masih berjalan bersama sahabat atau masih bersahabat dengan itu, sekalipun orang itu akan bilang itu sekarang cuma jadi teman atau jadi sahabat, faktor eksternal itu akan selalu mempengaruhi relationship menjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat hubungan jadi berantakan teman-teman. Dan sorry, aku tiba-tiba pengen duduk lagi, aku kesini. Nah, dan siapapun di antara teman-teman yang mungkin berurusan dengan seseorang yang dia masih jalan sama mantannya atau itu, yakin banyak yang akan break up cuman gara-gara hubungan itu di tengah jalan tiba-tiba diintervensi, dicampurin. Aku dengar istilah jika ada dua orang berduaan, yang ketiganya setan gitu. Yang ketiganya ada setan. Orang ini berusaha menjelek-jelekan kamu di hadapan orang yang suka sama kamu. Dan ini sudah terjadi. Dan kalian sudah bubaran, kebetulan sudah bubaran. Jadi orang itu sudah nggak terlalu itu lagi. Dan aku ngerasa bahwa ini bahkan sesuatu yang bagus. Bahkan ketika kamu ngerasa bahwa jadi selama ini temennya yang menjadi penghalang, itu kamu nggak boleh ada dalam 3D yang aku bilangin kemarin, kayak biasa-biasanya. Jangan pernah masuk dalam persaingan dengan orang lain, karena seseorang nggak memilih kamu dan dia lebih mempercayai temannya atau pacarnya yang lain atau siapapun itu pertanda bahwa kalian berdua sudah bubaran, udah berpisah jalan. Kamu ke Bandung, satunya ke Depok, kayak semacam itu teman-teman. Kalian sudah nggak ada dalam kereta yang sama, nggak sejalan. Jadi lupakanlah persaingan itu, karena itu bukan sesuatu yang bagus ya teman-teman. Untuk kamu pertahankan dalam pikiran kamu, itu akan jadi sesuatu yang buruk. Ini
keluarlah dari perselisihan. Karena kalau seseorang memang benar-benar menginginkanmu dan memperjuangkan kamu, dia nggak akan menentangmu ya teman. Dia nggak akan menentangmu. Dia nggak akan lebih mendengarkan orang lain daripada dirimu. Dan dia nggak akan membuat segala sesuatu jadi sulit. Gimana ya? Orang ini nggak akan mengacaukan hal-hal bagus. Orang ini nggak akan mengabaikan. Cuman mungkin ini sudah terjadi dan kamu harus berdamai dengan ini. Sebab percuma kalau kamu berurusan dengan orang yang lebih percaya temannya daripada dirimu. Dia lebih percaya orang tuanya daripada kamu. Dan sorry, aku masih pegang kaki. Dan dia lebih mempercayai sesuatu yang membuat kamu gak percaya. Makanya mungkin semesta membuat kalian berpisah. Karena itu gak bagus buat kamu, gak bagus buat mental health kamu itu. Ini harus terjadi. Aku break dulu bentar. Teman-teman, sebenarnya kenapa oracle reading itu sesuatu yang tarifnya tinggi ya sih, teman-teman? Kenapa? Karena ketika kalian mungkin suatu saat salah satu di antara kalian akan menjadi oracle reader ya. Karena ketika kamu channeling energi orang, apalagi ini dalam jumlah besar, bebannya kayak wifi. Satu wifi di satu ruangan dijadikan rebutan 20-an orang, dan itu akan jadi lemot dan slow, dan itu menjadi down gitu. Sama nih, kalau yang kita tarik itu energi orang yang mungkin punya rasa sakit hati yang besar, atau punya sesuatu yang berhubungan dengan mental health issue. Biasanya yang dirasakan adalah ini pengalaman orang lain juga gitu juga ya. Saya juga akhirnya ngalamin. Entah, kalau kadang punya sensasi entah tiba-tiba ngantuk atau cekukan gitu, atau tiba-tiba kayak ngerasa kayak gelisah segala macam, atau kayak sekarang nih kayak ngerasa kayak di dada tuh sakit banget, kayak sesuatu yang kayak ini adalah energi orang-orang yang menurutku punya sangat kesedihan, penyesalan yang sampai ulu hati, kayak salah satu orang yang pengen menjerit tapi nggak bisa menjerit itu. Makanya tadi break bentar, dan kurasa seseorang sedang ingin mengeluarkan diri dari toxic relationship atau sesuatu yang nggak membuatnya bahagia. Dia nggak ingin hidupnya selalu ada dalam bayang-bayang rasa bersalah dan sesuatu yang berhubungan dengan kecanduan. Apakah ini nggak semua orang ya? Apakah orang ini saat ini sedang menjalin hubungan yang berhubungan dengan seks bebas, atau menjajakan diri kepada om-om atau semacam itu, atau sesuatu yang sifatnya transaksional? Ini macam-macam ya, karena energinya ini banyak orang yang kita bacain sekaligus ya. Tapi ini benar-benar tentang seseorang yang mungkin ada dalam bacaan kita itu adalah orang yang sedang menginginkan hidupnya nggak selalu ada dalam rasa bersalah, karena dia terjebak pada sesuatu yang membuat dia kayak semacam terkunci nih. Ini kan ada dalam kunci, terikat dalam hubungan yang nggak sehat, devil energy. Orang ini menginginkan kebebasan dalam berpikir. Orang ini juga nggak pengen lagi didikte sama entah itu teman-temannya, orang tuanya yang mengekang dia, atau pengaruh dari mantannya yang masih ngerecokin hubungan itu ya teman-teman. Itu yang terjadi dalam hati. Aku mau masuk lagi. Ini kayaknya jadi cerita yang panjang. Ini udah 40 menitan ya, padahal baru ngomongin berapa kartu doang.
di bawah ada Far Asphalt Reverse. Ini kayak seperti orang yang kan istirahat segala macam. Ini mengisyaratkan bahwa baik dirimu atau dirinya, kayaknya lebih ke dirinya juga ya, dirinya membawa energi di mana hidupnya tuh nggak pernah tenang ya teman, hidupnya nggak pernah tenang gue rasa, karena hal-hal yang harus dialami dengan mental health issue dia, apalagi dia juga berada dalam circle yang buruk, circle membuat dia semacam terikat pada lingkaran setan. Aku nggak tahu kenapa itu disebut lingkaran setan dalam itu, tapi entah itu adiksi. Itu nggak selalu tentang seseorang yang terjerembab dalam adiksi seksual ya, atau menjalin hubungan cuman cinta satu malam atau semacam itu, ke lokalisasi semacam. Tapi ini bisa juga sifatnya sesuatu membuat dia kayak selalu ada dalam permainan dan senda gurau, entah nongkrong, entah pokoknya hahaha nggak jelas gitu, atau main game, pergi ke kafe segala macam, karena dia dipengaruhi sama terpati energi yang buruk sekali ya. Orang ini mungkin merasa bahwa dirinya tuh kayak nggak punya masa depan yang jelas karena dia ada dalam circle ini. Orang ini ngerasa bahwa dirinya nggak ada dalam masa depan yang jelas karena ada dalam circle ini. Aku ulangi lagi tiba-tiba kenapa. Itulah yang membuat orang ini mungkin ingin mengeluarkan diri dari sesuatu yang membuat dia selalu berputar-putar. Dan bisa juga kemungkinan juga ini juga terjadi dalam diri kalian teman-temanku. Makanya mungkin itu yang membuat orang ini merasa sangat frustrasi, sangat kayak ini kayak never ending story gitu, kayak never ending story gitu, yang jadi baca nih. Bentar ya, aku cek lagi. Di sini ada Empress energi. Kenapa dada gue sakit banget. Teman-teman, aku ngerasain bahwa entah kamu ngejar-ngejar seorang atau kamu dikejar-kejar seorang, tapi kayaknya orang ini di dua sisi yang berbeda ya, yang berseberangan, di mana salah satu sisi ini adalah sisi di mana dia kayak overgiving. Empress energi kalau ini nggak reverse adalah orang yang cuman ngejar satu orang biasanya, jadi nggak akan bermain-main dalam urusan hati, dan biasanya orang ini akan selalu memberikan perhatian, kasih sayang sangat tercurah, dan ini bisa dibilang nggak ada duanya. Dan itulah yang membuat orang ini mungkin juga dulu kenapa sekarang jadi cuma bisa ngeliat dari jauh ya. Tapi ini adalah posisi reverse ya teman-teman, posisi di mana kamu dulu pasti ngejar-ngejar orang ini, kamu pasti dulu overgiving ya, kayak nanyain kabar, kamu udah makan belum, kamu udah bangun, semangat kan kerjanya segala macam, cuman orang ini nggak memperhatikan kamu. Dan orang ini justru terjebak dalam kebilang tadi nih, kalau kamu terlalu overgiving, kamu terlalu perhatian sama seorang, biasanya kamu ngejar orang yang sebelah sana akan lari, karena ini sesuatu yang disebut feminin yang terdistraksi, orang yang nggak menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang utama. Itu maksudnya kamu, sehingga kamu ada dalam pengejaran yang sia-sia, sehingga orang itu lari. Apalagi orang itu punya pengaruh yang buruk dalam relationship itu. Itulah yang membuat hubungan itu berantakan. Tapi lagi-lagi nih, aku ingetin sekali lagi, ini udah terjadi di masa itu, dan ini ada di mulai sekarang yang mungkin sudah enjoy sama diri sendiri, nggak ada dalam pengajian sia-sia, bla 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 segala macam. Ini yang terjadi, dan itulah teman-teman. Oke. Ini ada berapa kartu? Aku mau berapa?
kartunya kenapa berat banget, kartunya masih berat banget, sakit banget tadi, dadaku sakit banget teman-teman. Mana tadi minumnya? Sekarang aku nanya, mana ada tarot reader gitu sambil bikin video sambil minum ya nggak sih? Pasti mereka akan jaga image sih, kayak oh, kok sangat mulia gitu. Karena padahal semua orang juga sama aja manusia nggak sih teman-teman? Kenapa ya ada orang kayak munafik kayak gitu? Kenapa aku jadi ketawa sih? Ini ada Chaser Runner Dynamic. Ini kayaknya ada bacaan di sebulan atau 2 bulan yang lalu teman. Pegel banget kan. Di mana? Ini 2 orang soulmate ya teman-teman. Tapi kondisi mereka kalian udah berpisah. Tunggu bentar. Kalau aku pegel banget. Jadi Chaser Runner energi itu. Yang ini ngejar. Dan biasanya Emperor Reverse adalah tipikal orang yang dia masih muda, dia masih kurang bertanggung jawab, dan dia masih nggak menaruh hubungan itu sebagai sesuatu yang serius. Dan dia biasanya nggak pakai perasaannya. Jadi ketika ada Chaser Runner energi dinamika yang satu ngejar soal ini ngejar nih, ini overgiving, kayak ngasih, kayak terlalu nanya kabar segala macam. Yang ini mendiamkan, mensabotase hubungan. Aku bilang tadi nih, ini kartu ini berarti jelas ya ini related ya, I know I must empathy. Jadi orang ini dulunya ini udah terjadi kayaknya. Kamu ngejar, yang ini lari, kamu ngejar, kamu lari, kamu ngejar. Sebenarnya kalian bisa jadi pasangan serasi kalau kalian tuh sama-sama dewasa bersikap. Kamu nggak terlalu ngejar dan orang itu nggak terlalu dengerin apa kata orang. Masalahnya adalah kamu waktu itu terlalu ngejar. Orang itu ada dalam ini, dia lari ya teman-teman. Orang ini adalah orang yang mungkin masih kekanak-kanakan dan belum dewasa. Dan kemungkinan juga gap umur kalian juga terlalu jauh. Itu yang terjadi. Dan orang ini percaya sama omongan orang lain. Circle dia benar-benar busuk tanpa dia sadarin. Karena mungkin mereka akan saling memberi pengaruh. Karena mungkin teman-temannya itu nggak suka melihat kalian tuh berduaan. Sorry. Teman dia nggak pengen kalian tuh berduaan. Menjalin suatu hubungan yang harusnya tuh indah banget ya sih. Ini kayaknya ini bukan bisa nggak aku bilang twin flame. Ini lebih ke bagaimana hubungan itu bukan sesuatu yang healthy, tapi lebih ke toxic. Bukan karena kamunya yang nggak bener. Ini ibarat kamu tuh terlalu nge-push seseorang dan orang itu nggak nyaman karena mental health issue, dan orang ini nggak siap untuk menerima cinta kamu. Ibaratnya kamu punya satu gelas yang gede banget isi air. Orang itu gelasnya cuma kecil, jadi kamu baru numpain dikit doang, itu udah penuh dan luber-luber, sehingga orang ini akan merasa bahwa dirimu itu too much, kamu terlalu berlebihan. Teman-teman, nggak ada orang yang benar-benar berpasangan yang memang benar-benar cinta itu akan ngomong bahwa kamu tuh too much, kamu terlalu berlebihan, bla bla segala macam. Tapi orang yang akan menjadi pasanganmu adalah orang yang akan selalu menerima dirimu apa adanya. Dia akan menempatkanmu di posisi yang pertama dan utama. Itu yang kamu harusnya percayain. Masalahnya kamu berhadapan dengan orang yang menganggap dirimu terlalu berlebihan dan akhirnya dia lari ke orang lain. Itu karena kamu nggak menyayangi dirimu sendiri. Kamu masih melakukan pengejar.
pengajian sia-sia. Di sini kata act of God. Kamu pasti sudah jauh untuk memasrahkan dirimu pada takdir ya teman-teman. Dan buktinya di kartu yang pertama kita menemukan Nine of Pentacle. Ya artinya saat ini kamu sudah ada dalam fase dimana dirimu itu menikmatin hari-harimu yang sekarang. Kamu sudah ada dalam fase yang penuh dengan penyesalan. Tapi justru itulah yang membuat seseorang kurasa cuman bisa melihat kamu dari jauh. Pegal banget teman. Itu yang terjadi. Jadi kita pakai oracle ini. Di bawah ada kartu ini. Ini selalu menandakan bahwa dirimu saat ini memilih untuk menjadi orang yang single. Teman-teman, kita taruh sini dulu. Ada the core di sini. Ini merepresentasikan unfinished business. Urusannya itu belum selesai ya. Dia merasa bahwa ini sesuatu yang harus diselesaikan. Dan ada tendensi orang ini mungkin punya kesulitan keuangan. Itu juga mungkin kamu kesulitan keuangan. Orang ini mungkin sakit-sakitan. Orang itu juga, kamu juga mungkin sakit-sakitan. Gitu. Ada beberapa aspek yang di sini yang harus diselesaikan secepatnya. Contohnya banyak banget. Orang ini mungkin hidupnya agak struggle ya. Orang ini mungkin hidupnya struggle. Dan baik dirimu atau dirinya mungkin merasakan banyak sekali kayak kehambaan dalam hidupnya. Kamu mungkin sempat ngalamin dimana kamu dekat sama orang, nyari-nyari kenal baru, atau ngedate, atau mungkin gitu ya sih. Tapi itu nggak bisa menutupin kekosongan dalam hatimu. Dan orang itu juga melakukan hal yang serupa. Kebetulan hal yang serupa. Tapi teman-teman, kamu harus memahami bahwa bacaan ini nggak selalu tentang kamu dan mantanmu atau ex-lovermu atau seorang atau siapapun. Ini juga ada dalam aspek kalian mungkin nggak saling kenal, tapi mungkin cuman lihat-lihatan di sosial media. Orang ini mungkin orang yang sama sekali berbeda. Tapi yang kayak kebaca yang kemarin nih, jodohmu mungkin ada dalam struggle dengan orang lain. Dan dia ngeliat kamu, kebetulan dia tiba-tiba ngeliat kamu, entah lihat postinganmu di TikTok atau sesuatu yang sangat random. Tapi tiba-tiba orangnya kayak, aku menginginkanmu. Ketawa, kenapa jadi ketawa? I want you gitu. Ini yang aku cari. Kerasa kayak gitu. Karena orang ini ngeliat kamu dari jauh ya, ngeliat postinganmu, bla bla segala macam. Hidup orang ini hampa, dan mungkin juga hidupku juga hampa. Dan bisa juga nih aku bilang tadi nih, kemungkinan besar orang ini adalah orang yang sama sekali baru, bukan mantanmu, bukan ex-lovermu, bukan karmic partnermu yang dulu udah ninggalin kamu dan sebagainya. Tapi kemungkinan juga ada orang ini adalah orang yang sama sekali baru, sama sekali berbeda. Tapi dia tahu kamu di sosmed, mungkin secara nggak sengaja gitu, melihat bahwa aku ada dalam pengajian sia-sia.
Dan kamu kebetulan juga lagi ngejar orang yang salah juga nih kebetulan. Bentar, lelenya habis nih. Jadi itulah yang membuat orang ini mungkin bentar. Tunggu bentar. Aku lagi masang lilinnya sih. Jadi ada panggilan dalam hati dia apa? Aku harus bisa ngedapetin kamu. Ini yang terjadi. Dia harus mendapatkan kamu apapun yang terjadi. Karena hidup yang dia jalani saat ini bener-bener hampa banget. Bahkan sekalipun dia punya kehidupan yang hedon. Tadi dia suka clubbing, suka main game, mungkin melakukan seks bebas segala macam. Itu nggak membuat dia merasakan betapa nggak memberikan dia sensasi bahwa cinta itu indah, nggak. Dia akan selalu merasa struggle dan merasa hidup dia tuh kayak hampa tanpa dirimu. Kayak lagu apa ya, jatuh cinta memang manis, la 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 la, kayak gitu ya teman-teman. Kamu ngerti kan yang maksud? Ngerti dong, masa nggak ngerti sih? kayak cuplikan layanan putus sih guys. Itu yang dirasakan dalam kartu ini guys. Harusnya aku dibayar dengan bacaan kayak ini ya teman-teman. Harusnya kamu membayarku dengan mahal karena aku udah melakukan yang terbaik ya. Udah berapa kartu nih? Ini baru separuh ya, aku udah capek banget. Ini udah hampir sejam ya teman. Oke. Kayaknya aku harus cepet ya biar aku nggak ngantuk. Aku takut, tau nggak sih? Mungkin ada di antara kalian tuh pengen bacain tuh lama. Tapi kalau aku nggak baca terlalu lama, aku takutnya tuh ngehang gitu ya. Udah tiba-tiba aku ngantuk dan kayak nggak jelas gitu kan. Makanya aku harus menyelesaikan dengan cepat. Oke. Kita mulai. Kita pakai nama kartu langsung. Ini aku bingung. Jatuh lagi. Kamu harus menemukan seseorang yang akan memberikanmu segalanya. Bukan berarti harta ya, tapi harta juga penting. Tapi kamu gak akan bahagia dengan orang yang cuman ngasih itu cuman setengah-setengah ya nggak sih? Cuman perhatian yang setengah-setengah membuat kamu kayak haus akan kasih sayang. Itu bukan pasangan yang bagus. Tapi pasangan yang bagus adalah tanpa kamu minta pun dia akan lakuin apapun untuk membuatkan bahagia. Bedanya orang yang akan menjadi lovermu dan bukan lovermu ada gini. Kalau seseorang itu kamu harus pahamin polanya. Kalau kamu tahu polanya itu, kamu akan selamat dari neraka. Gini, ada dua tipe orang. Yang tipe toksik adalah kalau kamu lagi deket jalan dengan orang ini, bukan jalan beneran ya, tapi lebih jalan dibuat. Orang ini mungkin kalau kamu nanya, Babs atau Yang atau apapun itu, Mas atau Dek, kamu ada di mana gitu. Orang yang berpotensi menjadi hubungan yang toksik adalah dia yang ketika dia ditanya itu, dia akan cuma bilang, aku lagi di mall sama teman. Udah, cuman itu doang. Atau cuman nanti kalau misalnya kamu bilang nanti cepet pulang ya, cuma iya atau cuman ye doang itu, atau simbolisasi yang jelas itu. Tapi kalau kamu sudah mendapatkan orang yang tepat, akan memberikanmu segalanya tanpa kamu minta pun. Kalau kamu nanya, Mas kamu di mana, atau cepet pulang ya atau segala macam, dia nggak akan cuma bilang lagi di jalan terus, nggak gitu. Dia akan bilang ini, oh iya deh, aku lagi di mall sama teman. Ini teman sekerjaan, mungkin namanya Vivi atau namanya
Adam atau siapapun ini terus bla bla, aku lagi segini, nanti jam segini, nanti aku jam 6 aku bakal pulang, nanti aku kabarin secepatnya. Terus mungkin dia akan ngomong, kamu mau nitip apa gitu, istilah gitu. Kalau kalian udah menikah atau kalau kalian masih pacaran, mungkin nanti kamu mau dibeli apa itu segala macam. Atau tanpa kamu minta pun dia akan mungkin ngasih foto atau video kamu dia lagi jalan sama temannya, ini temanku CS bla bla segala macam. Karena bagaimanapun seseorang yang ingin memberikanmu segalanya adalah orang yang nggak akan membuatmu khawatir, nggak akan membuat kamu menderita, nggak akan membuatmu menunggu, nggak akan membuatmu cemas dan bertanya-tanya kamu lagi di mana sama siapa. Nggak. Bahkan mungkin tanpa kamu sadarin, kalau kamu sayang sama orang dan kamu lagi jalin hubungan, ketika kamu cuma ditanya kamu lagi nyaman sama siapa, kamu akan kayak nulis panjang gitu, kayak nulis kayak, oh aku sekarang lagi di sini sama ini temanku, ini temanku di kerjaan, bla bla segala macam, nanti aku sampai sini, nanti aku mau lagi belanja ini, nanti aku jam sekian gini, nanti aku kabarin kalau aku udah nyampe, maaf ya mungkin balasnya agak lama karena aku masih di jalan, bla bla segala macam. Itu kalau kamu sedang menemukan orang yang benar-benar akan memberikanmu segalanya. Cinta yang tulus ya sih. Tapi kalau kamu bertemu atau jalin hubungan dengan orang yang berpotensi cuma jadi karmic partner, cuma nggak menjalin hubungan dengan tepat dan sifatnya lebih toksik, dia akan melakukan yang sebaliknya. Dia akan membutuhkan penjelasan kalau kamu terus bertanya. Ini bedanya ya teman-teman. Dan kurasa kamu akan mendapatkan ini dari seseorang. Apakah ini orang baru atau orang lama dengan energi baru. Itu. Aku rasa. Itu di jam 1. Bentar, aku mau ngecek dulu. Kita kembali lagi teman-teman. Maaf ya, aku lagi cek sound. Untung suaranya nggak tenggelam gitu. Biasanya orang-orang masih suka komplain, suaranya kurang kedengaran atau kurang kencang gitu. Kita lanjut lagi baca ini teman-teman. Apa ini? Aku nggak masukin karena kartunya nggak bagus, shuffle-nya terlalu. Seseorang kurasa menemukan persepsi yang baru dalam relationship dia. Pandangan dia sudah berubah. Pandangan dia sudah berubah justru ketika dia sedang bersama orang lain yang toxic. Kerasa karena itu ada Queen of Swords dan itu ada reverse. Ternyata yang muncul lagi. Orang ini berpikir bahwa dia harusnya memisahkan diri dari sesuatu yang buruk, yang nggak membuat dia merasakan kedamaian dalam hubungan itu. Sekalipun mungkin orang ini merasa bahwa dia itu insecure atau nggak layak untuk seseorang yang harusnya dia inginkan dalam hidup. Kurasa ini ada dinamika yang satu ngejar dan satu lari, tapi ini juga ada dalam dinamika di mana seseorang nggak bisa menempatkan dirinya pada sesuatu yang membuat hidupnya harusnya tuh gampang, harusnya indah, harusnya penuh makna gitu. Tapi entah kenapa dia masih aja jalin hubungan dengan orang-orang yang membuat dia itu cuma jadi penyenang gitu. Mungkin juga pemuas nafsu. Itu yang dialami seseorang dalam kartu ini. Dan kebetulan orang ini mungkin
berhubungan dengan dirimu ya teman-teman, dan itu membuat dia nggak bahagia. Sorry, kena lilin. itu yang terjadi. Terus jatuh. Kata ini mungkin menyadari betapa dirinya itu bodoh. Kenapa dia selalu membiarkan dirinya terjerumus dalam lubang keputusasaan yang dia buat sendiri. Aku nggak tahu kenapa ada kalimat seperti itu. Tapi ini dialami oleh seseorang yang dia terlalu percaya, atau dia juga terlalu takut apa kata orang-orang di sekeliling dia. Kecuali orang itu memutuskan untuk berubah, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Itu yang tentang macam ini teman-teman. Dan aku rasa seseorang memang sedang berusaha untuk memisahkan diri dari sesuatu yang nggak membuat dia happy. Ini tentang karmic partner dia, mungkin entah itu keluarganya, pertemanan dia, atau cinta dia yang lain, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sempurna atau lebih indah dan lebih balance. Seseorang memang diharapkan untuk melepaskan diri dari sesuatu yang membuat dia tertahan. Dan ini juga tentang dirimu juga teman-teman. Kamu nggak boleh selalu ragu, berputar-putar pada orang-orang yang bahkan nggak bisa memberikanmu segalanya. Entah kamu menunggu mantanmu, atau kamu suka sama suami orang gitu, atau seseorang yang sudah punya pasangan. Kamu harus memisahkan diri. Kali ini akan menahan kamu ya teman-teman. Itu yang dirasakan dalam bacaan ini. Kita akan tambah kebanyakan kita disini. Apakah kalian bisa menjalani hidup yang bagus? Ini enggak usah. Ini ternyata keluar lagi. Sorry. Aku pegal banget. Kadang-kadang ketidakberdayaan itu akan membuat seseorang ingin mendobrak ketidakberdayaan itu. Di tempat dimana kamu diterima, disitulah kamu akan bahagia. Karena ketika seseorang itu nggak diperlakukan dengan bagus, dia harus mengeluarkan diri dari situ, supaya dia nggak akan lagi merasakan ketidakberdayaan yang terus menerus berlangsung ya teman-teman. Menarik sekali bacaan ini teman-teman. Dan ini ibarat orang yang jatuh dalam lubang keputusasaan. Ketika dia bersama orang lain, terus dia mengingat kamu, disitulah seseorang sepertinya mulai introspeksi diri. Dia nggak boleh menyalahkan ketidakberdayaan itu pada orang lain, dan dia harus menganggap bahwa ini semua disebabkan karena diri sendiri. Sehingga entah kita lagi ngebicara tentang orang baru atau orang lama, hasil akhirnya adalah sama. Seseorang di antara kalian akan dipersatukan
oleh tanda-tanda itu. Ini ya, ini. Dan mungkin entah lewat mimpi atau kalian dipertemukan dalam sebuah lagu. Apakah itu teman-teman? Lagu. Dan ini ada seorang maskulin energi, di mana orang ini mungkin pendiam, orang ini mungkin nggak banyak ngomong, dan orang ini punya kekuasaan ya. Tapi bukan suatu kekuasaan kayak orang besar, nggak selalu itu. Tapi orang yang sudah nggak didikte. Dan orang ini menginginkanmu ya teman-teman. Menginginkanmu. I know I must up everything. Ini yang terjadi. Tinggal 5 kartu lagi. Aku cepetin dulu ya. Di sini ada kata fotograf, artinya orang ini bahkan ketika masih berkonflik dengan orang lain atau seorang atau lovernya yang lain, dan dia nggak happy, dia masih tetap lihat foto-foto mungkin, atau kamu ada di posisi ini, terus apakah ada masa depan dalam hati? Heart with a king. Orang ini merasa dirinya itu nggak cukup baik buat kamu, entah kenapa kayak gitu. Apakah orang ini kalau orang ini adalah orang yang sudah kamu kenal, dia merasa dia sudah terlalu menyakitin kamu di masa lalu ya. Tapi kalau orang ini adalah orang yang baru, itu perasaan gak cukup bagus di matamu adalah karena orang ini mungkin sudah menjadi bekas orang lain. Aku rasa itu. Tapi perasaan itu wajar. Perasaan itu wajar karena feeling I'm not good enough itu sebenarnya hampir mirip dengan kartu yang di sini tadi, kartu ketidakberdayaan itu. Itu menunjukkan bahwa seseorang juga mungkin minder ya dengan bagaimana kamu saat ini mungkin terlihat happy tanpa orang lain di sisi kamu, dan itu membuat dia mungkin merasakan minder yang sangat besar sekali. Ini kalau dalam tarot apa ya, Ace of Swords, orang ini harus memutuskan bahwa aku mau memutuskan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu dan gak akan lagi berurusan dengan orang yang toksik dalam hubungan yang energi banget tadi. Dan orang ini ketika melihat kamu tuh melihat kayak hidup tuh kayak penuh dengan harapan dan sukacita dan kebahagiaan yang akan ditata bersama ya teman-teman. Dan bahkan yang orang ini selalu nggak pernah percaya tentang hidup itu indah. Entah kenapa ketika orang ini ngeliat kamu tuh kayak ngerasa kayak gue akan happy dengan orang ini. Itu yang dirasakan dengan orang ini. Karena mungkin ini juga karena orang ini juga ngelihat foto-foto kamu ya teman-teman. Foto kamu yang kayak happy, kayak asik sendiri dan bla bla segala macam. Itu yang dirasakan dalam kartu. Momen siapa nih teman-teman? Tapi kayaknya ini akan jadi sesuatu yang happy ending. Sekalipun mungkin awalnya happy. Ini nggak selalu tentang orang yang sudah kamu kenal. Kadang-kadang mungkin kamu juga sempat ngefans sama orang ini ya, ngefans sama orang itu. Tapi orang itu nggak respon, itu juga bisa. Tapi kalau ini adalah orang yang kamu kenal, mungkin kamu dulu pernah ngejar-ngejar orang itu, atau sangat jatuh dan bangun memikirkan orang itu ya. Cuman orang itu nggak respon dan orang itu mungkin memilih untuk bercinta dengan orang lain ya sih. Itu juga bisa teman-teman. Jadi ada probabilitas itu. Jadi ini nggak akan ngomongin tentang suami orang atau istri orang itu ya teman-teman. Tapi ini konfirmasi. Waktu kalian saling mengenal, orang ini sudah punya kekasih yang lain. Itu yang terjadi.
keyboard and for ini, sehingga kamu juga nggak pengen deketin orang yang sudah punya pasangan. Ini yang dirasakan dalam kartu ini, teman-teman. Ceritanya sangat kompleks, saya rasa cukup kompleks, tapi ini hampir dialami sama banyak orang nih. Suka sama orang tapi sudah punya pacar gitu. Tapi ini nggak ngomongin tentang orang yang sudah berkeluarga, teman-teman. Aku rasa kalau dalam bacaan ini pasti dialami oleh kalian yang mungkin masih dalam fase pacaran atau saling mengenal satu sama lain, bahkan mungkin cuma kenalnya di sosmed ya, teman-teman. Oh, aku belum ngeluarin kartu ini, soldier, masih ada kartu itu. Di deck bawah ada kartu friendship, artinya kamu gak akan bisa menjalani kisah kasih dengan orang ini kecuali kalian berteman dulu, kecuali kalian berakrab satu sama lain. If you wanna be my lover, you have to be my friend. Making last forever, friendship never end. Lagu apa itu? Lagu Wanna Be. I wanna. Kamu gak akan bisa jalin hubungan itu kalau kalian gak bisa berteman ya. Dan segala sesuatu akan menjadi indah kalau kalian berdua punya mental health yang bagus, kesehatan. Kenapa kok tiba-tiba jadi keringat? Padahal ini asing dingin banget. Passion. Kesabaran kalian akan terbayar atau terbalas kalau kalian sabar untuk memperjuangkan ini. Seseorang kurasa harus mengikhlaskan hubungan dia dengan karmic partner, entah itu keluarganya, circle pertemanannya, atau menjalin hubungan dengan yang lain. Dia harus lepasin itu, dan dia harus merelakan itu supaya dia bisa bertemu dengan kamu. Dan kebetulan ada kartu purpose. Itu sesuatu yang berat untuk dijalanin, apalagi buat kamu ya, yang mungkin ini adalah orang baru. Tapi kalau orang ini adalah orang yang lama, kalian harus berpisah, karena orang ini harus berproses dengan orang lain. Orang ini harus menderita dulu dengan orang lain, karena dia nggak mau menjalin hubungan dengan kamu, nggak mau susah senang dulu sama kamu, sehingga yang diperlukan adalah orang ini harus berproses dengan orang lain. Itu memang sesuatu yang memang ditakdirkan, dan kamu harus sadar bahwa itu butuh kesabaran. Lihat, sebuah akhir ada sebuah awal. Itu sama kayak tower momen yang tadi aku rasa. Bukan tower momen, kartu perpisahan yang tadi, dimana kamu mungkin sempat kenal. Kalau kamu ini adalah orang baru, kamu mungkin sempat saling tahu. Akhirnya kalian mungkin akhirnya akan jadi sepasang kekasih. Kalau ini adalah orang lama, orang kamu sudah jalin semacam pernah jalin sebuah hubungan, sekalipun nggak dekat banget, kalian harus berpisah untuk bisa bertemu lagi, tapi dengan versi dirimu yang lebih bagus lagi. Dan dia yang udah nggak kayak dulu lagi, yang mungkin susah dideketin, susah dikejar dan sebagainya, teman-teman. Fear. Di sini ada dua kartu. Yang pertama adalah orang ini kurasa takut kamu nggak mau menerima dia, dan takut ini akan bukan jadi sesuatu yang indah, karena rasa bersalah mungkin juga iya. Kalau orang ini orang yang sudah kamu kenal ya, tapi aku ngerasain bahwa apakah aku bisa menjalin ini, itu satu hal. Tapi satu hal lain adalah
apa aku akan ditolak ya, itu juga semacam itu. Ini perasaan yang aneh sekali teman-teman. Dan terakhir adalah ketika kalian cuma bisa bersama kalau kalian bisa menerima kekurangan satu sama lain, dan masa lalu kalian mungkin nggak sebaik yang sekarang. Penerimaan adalah bentuk keikhlasan. Ketika teman-teman menginginkan suatu hubungan, tapi kamu nggak pernah berdamai dengan masa lalu dan nggak bisa menerima kondisi orang lain, hubungan itu akan menjadi hubungan yang cacat. Tapi ketika kalian bisa menerima kekurangan satu sama lain, kalian akan bisa saling mensupport. Itu yang kita bicarakan dalam bacaan ini. Ini memang nggak melulu tentang bagaimana seorang akan kembali kepadamu atau seorang akan mendekatimu dan sebagainya, teman-teman, tapi bagaimana proses itu bergulir. Apalagi kalau orang ini punya mental health issue yang kita omongin di awal itu. Semoga bacaan ini bisa diambil hikmahnya, entah itu resonate atau enggak. Yang jelas ini sesuatu yang sangat kompleks ya teman-teman. Itu sesuatu yang butuh penguraian yang sangat panjang sekali, dan mungkin ini akan butuh waktu sekitar beberapa bulan, bahkan setahun 2 tahun lebih ya. Semoga bisa diambil pelajaran. Selamat beraktivitas teman-teman.